Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mengikuti saat teduh pagi ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami lagi di dalam Zoom pagi ini untuk mengikuti saat teduh. Jamahlah setiap hati yang rindu ingin selalu dekat kepadamu, yang selalu rindu mau memuji dan menyembahmu, dan mendengarkan isi hatimu. Biarlah hanya Engkau saja yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mau mempersiapkan hati, pikiran, dan budi kami pada saat ini, agar kami dapat mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini, jamahlah mereka satu persatu Bapa. Engkau sendiri yang memampukan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang terberkati. Dengan darah Yesus, Engkau juga mau memateraikan peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa, yang saat ini akan digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang dapat menguasainya. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, kita diperkenankan kembali untuk bisa berkumpul dalam saat teduh pagi ini, untuk memuji dan menyembah Dia. Sahabat-sahabat yang terkasih, sering kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup masing-masing. Tapi kita percaya, Dia tak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Seperti firman yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 12-13. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk menyembah Dia. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara
utara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Benar Tuhan, ajar kami memahami rencana-Mu yang indah bagi kami masing-masing. Mari sahabat-sahabatku, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Dia. Dia yang terindah, Dia yang termanis dalam hidup ini. Mari sahabat-sahabatku, kita sama-sama menyembah Dia. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allah, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kami sembah Kau, ya Allah. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut
tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Raja kami, Engkau yang maha tinggi, Bapa yang maha yang lain Engkau kami masuk menyembahmu. baik kami Bapa, kami menyembah
Sana Maya Ramaya Ramaya Karena dengan kuasa-Mu Isikira la Tuhan, la la matira ya cila la mara kanci ada magiri Rabasana Maya Ramaya 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 la na ya Rabasana Maya Ramaya 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 isira bara Rabasana yi Maya Ramaya Ramaya ya isiri da bara ya ya la la ya yi Rabasana Maya Ramaya ah ya ra 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 ya isiri Rabaya la mara Ramaya ya dan Rabasana Maya Ramaya 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 Rabasana Maya Ramaya Ramaya la 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 mana ya Ramaya yi Rabasana Maya Ramaya isikira la la yi la la ya kada ya baik kami Bapa yang maha benteng kami, tangan perlindungan kami, Bapa. Mari kita hening di hadapan Tuhan, dengarkan suaranya. Janganlah takut, anakku. Akulah Allah yang memegang tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Untuk kekuatan baru yang kau curahkan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang hidup bagi kami. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi anak-Mu Aaron. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menyampaikan firman-Mu dan perkataan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 23. Sebuah perikop yang berjudul Hal mengumpulkan harta. Saya baca dari ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, pagi ini kami sudah membaca firman-Mu dari Matius 9. Ya Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau diajar dan mau berfokus kepadamu. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata, ya Tuhan. Terima kasih. Perikop di Matius 6 ini adalah bagian dari pengajaran Yesus pada khotbah di bukit. Rema atau poin yang saya dapat adalah dari ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta di bumi berbicara mengenai kekayaan, aset-aset seperti rumah, logam mulia, perhiasan, deposito, uang. Mari kita lihat apa firman Tuhan mengenai harta di bumi tersebut. Di Yakobus 5 ayat 2-3. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mungkin kita bertanya, apa orang Katolik tidak boleh memiliki harta? Saya percaya tidak demikian. Kita perlu harta untuk hidup. Tidak sedikit hamba Tuhan di Alkitab, tokoh-tokoh besar, yang dikaruniai kekayaan berlimpah, bahkan. Seperti Abraham, di Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kemudian, ada juga Ishak, anak Abraham. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dari kitab Kejadian 26 ayat 12. Dan masih banyak lagi. Jadi yang tidak baik adalah bila mengumpulkan harta di bumi menjadi fokus hidup kita, kemelekatan kita. Jadi ini berbicara mengenai fokus, mengenai kemelekatan. Hal ini jelas dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya di Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon di Alkitab New International Version disebut sebagai money atau uang. Kita harus memilih Allah atau uang, tidak bisa keduanya. Dan bila kita memilih uang, kita akan binasa. Karena di Markus 8 ayat 36-37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, dengan demikian apa yang dimaksud dengan harta di surga? Di kitab Yohanes 3 ayat 16 yang merupakan ayat emas, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal adalah harta terbesar yang kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus yang rela mati menumpahkan darahnya bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya. Sebagai refleksi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang kita kejar dalam kehidupan ini? Harta dan kekayaan apa yang begitu berharga sehingga kadang kita rela mengorbankan waktu, tenaga, kesehatan, orang-orang yang kita kasihi, damai sejahtera kita, dan bahkan jiwa kita sendiri. Apakah itu sungguh berguna? Ada suatu cerita dari orang dunia. Sebelum meninggal, Raja Alexander Agung mengumpulkan para jenderalnya dan menyampaikan 3 permintaan terakhirnya. Dan permintaan yang kedua adalah, semua harta kekayaannya yang berupa uang, emas, batu permata, yang begitu berlimpah, harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakaman menuju kuburannya. Salah seorang jenderalnya yang terkejut dengan permintaan itu, meminta Alexander menjelaskan maksud permintaannya.
Berikut ini adalah penjelasan dari sang raja. Saya ingin jalan menuju pemakaman ditaburi semua harta kekayaan saya, agar setiap orang bisa melihat bahwa semua kemakmuran materi yang diperoleh di bumi akan tetap tertinggal di bumi. Luar biasa, bahkan seorang dunia pun dapat memiliki prinsip seperti itu. Kemudian di Mazmur 90 ayat 10-12, doa Musa. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa memiliki hikmat dan mengerti bahwa masa hidup manusia begitu singkat. Sebagai closing, jadi, apakah kita mau bertobat? Melepaskan kemelekatan kita, fokus kita pada harta di bumi yang fana dan akan rusak, dan yang tidak akan kita bawa pulang. Apakah kita mau fokus dan mata kita tertuju pada Tuhan? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Semoga kita bisa seperti Paulus di kitab 2 Timotius 4 ayat 7-8, yaitu pada waktu kita berpulang, biarlah kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya akan tutup dengan menyanyikan refren lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan Yesuslah harta yang tak ternilai itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat yang terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita pagi ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa. Melalui firman-Mu pagi ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Kami tidak dapat hanya mengumpulkan harta duniawi yang hanya bersifat fana, hanya bersifat sementara. Biarlah fokus kami tergantikan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus semua dosa-dosa kami dengan wafatnya di kayu salib. Itulah harta terbesar bagi hidup kami. Harta yang sesungguhnya, pengorbanan Yesus adalah harta yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Biarlah kami boleh meninggalkan semua kemelekatan kami di dunia ini, terutama pada harta dunia yang hanya sementara. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga mau bersyukur untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Melalui mereka berdua kami boleh mengenal komunitas ini, komunitas pemurnian hati. Biarlah Engkau selalu berkati kehidupan mereka dan keluarganya Bapa. Engkau berikan kesehatan kepada Pak Paulus, Bu Vila, juga anak-anaknya, seluruh keluarganya Kau lindungi, Kau berkati, seluruh pekerjaannya akan berhasil,
karena mereka setia melayani Engkau. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau, yang boleh selalu dapat mengenal Engkau melalui mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Untuk kami semua yang hadir juga Engkau berkati selalu kami. Engkau selalu tambahkan iman, pengharapan, dan kasih akan Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk komsel kami nanti malam, Bapa. Biarlah Engkau yang berkati dari awal acara hingga akhir. Engkau berkati setiap jaringan internet yang akan digunakan, peralatan device, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Terutama Kau berikan kesehatan kepada semua yang bertugas melayani Engkau malam hari nanti, Pak Paulus dan Bu Bila. Kau berikan kesehatan, stamina tubuh yang baik, sehingga juga peserta yang hadir dapat mengalami urapan-Mu, mengalami kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini, memancarkan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama dalam keluarga kami. Bapak, kami mau tutup doa kami ini dengan doa komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan sesi foto. Mari kita foto. Ada 3 slide. Saya mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus